Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Sulpadli, NIM 18233040. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas pengantar aplikasi komputer, yaitu tentang test page, test table, test illustrations, test link, test header and footer, test text, dan tes simbol. Baiklah, saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu test page. Fungsi dari page adalah untuk mengatur halaman yang kita kehendaki. Untuk mengetahui letak page, bisa dibuka di menu Insert dan Tab Page pada Microsoft Word. Di sini kita dapat melihat 3 objek, yaitu yang pertama, cover page, berfungsi untuk memberikan cover depan. Seringkali kita telah membuat cover depan tidak menggunakan cover page ini, dan hasilnya pun berhasil, tapi di saat kita memberi nomor halaman yang seharusnya tidak memiliki nomor halaman di cover ini, justru cover ini memiliki dengan halaman 1A atau I. Lalu blank page. Blank page ini sangat simpel. Jika kita ingin membuat halaman baru dengan tampilan kosong dan kita akan menulis lembar kerja baru, kita bisa klik di blank page ini. Lalu kita masuk ke bagian 2, yaitu tables. Tabel pada Word merupakan kumpulan baris dan kolom untuk mengorganisasikan informasi. Pertemuan antara baris dan kolom disebut sel, dan sel tersebut diisi dengan teks. Pembuatan tabel. Yang pertama, klik Insert Tab. Yang kedua, pilih icon tabel pada Group Tables dan pilih Insert Table. Akan muncul kotak dialog Insert Table. Lalu, convert text ke tabel. Yang pertama, drag text yang akan dikonversikan ke dalam tabel dengan mouse dan gunakan karakter pemisah seperti koma atau tab untuk menandai di mana letak batas kolom. Lalu yang kedua, klik Insert Tab dan klik tabel dalam Group Tables. Yang ketiga, klik Convert Text to Table. Yang keempat, dalam dialog Convert Text to Table yang muncul, pilih jumlah kolom dan baris yang akan dibuat. Lalu yang kelima, pilih tanda pemisah di mana kita akan meletakkan batas kolom dalam Separate Text Add. Lalu selanjutnya, convert table ke teks. Yang pertama, pilih baris dan kolom yang akan dikonversikan ke paragraf dengan mendrag mouse. Yang kedua, klik Left Tab yang terdapat dalam Table Tools dan klik Convert to Text yang terdapat dalam grup data. Lalu yang ketiga, dalam kotak dialog yang muncul, pilihlah karakter pemisah pada bagian Separate Text Width. Dalam membuat sebuah tabel disediakan beberapa menu tambahan, antara lain yang pertama, Insert. Dengan menu Insert, kita dapat menambahkan kolom, baris, dan sel pada saat membuat tabel. Lalu klik kanan pada tabel Insert sesuai yang Anda inginkan. Lalu Merge. Dengan Merge, kita dapat menggabungkan beberapa kolom atau baris menjadi satu. Blok baris atau kolom yang Anda inginkan terlebih dahulu, klik kanan lalu Merge Cell. Lalu selanjutnya Table Properties digunakan untuk mengatur tampilan tabel. Lalu selanjutnya cara membuat tabel pada Microsoft Word. Yang pertama, tempatkan klik pengisian Anda di mana Anda ingin tabel muncul, lalu pilih tabel tersebut.
Cara membuat baris dan kolom pada tabel. Yang pertama, arahkan mouse ke dekat lokasi tempat kamu ingin menambahkan baris atau kolom, lalu klik tanda tambah yang muncul. Lalu yang kedua, baris atau kolom baru akan muncul di tabel, atau kamu juga bisa melakukan ini, klik kanan tabel lalu arahkan mouse ke insert untuk melihat berbagai opsi baris dalam kolom. Lalu selanjutnya, cara untuk mengubah desain tabel pada Microsoft Word. Yang pertama, klik di mana saja di atas tabel, lalu klik tab desain di sisi kanan pita. Lalu yang kedua, temukan grup gaya tabel, lalu klik panah tarik turun lainnya untuk melihat semua gaya tabel yang tersedia. Lalu yang ketiga, pilih gaya yang diinginkan. Yang keempat, gaya tabel yang dipilih akan muncul. Lalu yang selanjutnya, cara menghapus baris dan kolom pada tabel di Microsoft Word. Yang pertama, tempatkan titik penyisipan di baris atau kolom yang ingin Anda hapus. Yang kedua, klik kanan mouse lalu pilih hapus sel dari menu yang muncul. Yang ketiga, kotak dialog akan muncul, pilih hapus seluruh baris atau hapus seluruh kolom lalu klik OK. Dan yang terakhir, kolom atau baris akan dihapus. Lalu kita masuk kepada yang ketiga, yaitu illustration. Illustration ini berfungsi untuk menyisipkan ilustrasi berupa gambar, shape, icon, model 3D, grafik, dan tangkap layar. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian link. Link berfungsi untuk menyisipkan alamat URL atau permalink website ke dalam tulisan. Hyperlink digunakan untuk membuat link ke halaman web, gambar, alamat email, atau program. Lalu yang kelima, kita masuk kepada header and footer. Header merupakan bagian kepala halaman yang terletak pada bagian atas halaman dan digunakan untuk menambah teks yang berisi keterangan seperti judul halaman. Sedangkan footer merupakan bagian kaki halaman yang terletak pada bagian bawah halaman dan digunakan untuk menambahkan teks yang berisi keterangan. Header and footer ini berfungsi untuk memberikan keterangan bagian atas dan bawah pada batas dokumen. Lalu selanjutnya kita masuk kepada yang keenam, kita masuk pada teks. Teks ini berfungsi untuk menyisipkan kotak teks, tanggal, dan tanda tangan. Lalu selanjutnya kita masuk kepada simbol. Yang ketujuh, simbol ini berfungsi untuk menyisipkan simbol atau rumus ke dalam dokumen. Equation, menyisipkan, menambahkan, atau memasukkan rumus ke dalam dokumen seperti rumus matematika maupun kimia. Memasukkan simbol ke dalam lembar dokumen. Demikian fungsi tab menu insert pada Microsoft Word. Kami menggunakan versi Office 365, namun tidak jauh berbeda dengan versi 2010, 2013, dan 2016. Lalu berikut ini adalah saya akan menjelaskan berikut cara membuat simbol di Word dengan mudah melalui menu insert. Yang pertama, klik menu insert pada jendela Microsoft Word. Lalu yang kedua, klik tombol simbol yang berada di sebelah kanan atas di grup simbol, maka akan tampil beberapa pilihan simbol yang sering digunakan secara umum. Yang ketiga, klik more simbol jika simbol yang diinginkan belum
ada di tampilan tersebut. Yang keempat, pilih simbol sesuai kebutuhan, misalnya simbol sigma. Yang kelima, setelah itu klik tombol insert untuk memasukkan simbol yang dipilih. Yang keenam, tombol klik close untuk menutup kotak dialog simbol. Yang ketujuh, ulangi cara di atas jika ingin memasuki simbol lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.